I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Legacy. Selamat siang, perkenalkan nama saya Ripka Sombelayuk, Stambuk 17 12 30 590. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir saya dari mata kuliah Sistem Pendukung Manajemen yang diampu oleh dosen Ibu Nur Fajria Mukhlis, Eskom MSI. Berdasarkan artikel yang telah dibagikan, jika Anda berperan sebagai pemerintah, dalam hal ini seorang Presiden Republik Indonesia, buatlah masing-masing keputusan berdasarkan 4 gaya pengambilan keputusan, langsung, analitis, konseptual, dan behavior mengenai pemberian vaksin Sinovac bagi seluruh warga negara Indonesia. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan. Saat ini COVID-19 sudah menjadi pandemi, artinya terjadi penambahan kasus penyakit yang cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antar negara. Berdasarkan informasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kasus COVID-19 di Indonesia per 31 Maret 2020 yang positif sebanyak 1.528 orang. Yang meninggal dunia sebanyak 136 orang dan sembuh sebanyak 81 orang. Risiko kematian yang tinggi secara global terjadi di atas 50 tahun, di Indonesia di atas 40 tahun. Karenanya, dalam pertarungan yang diperkirakan akan berlangsung hingga Juli 2020 dengan jumlah terpapar sangat amat banyak dan kematian yang sangat banyak. Diperhitungkan Lynn Jarvis, kematian berada pada kelompok usia pralansia dan lansia. Hal ini terbukti dari konferensi pers di BNPB 19 Maret 2020, di mana juru bicara tim gugus tugas percepatan penanggulangan virus COVID-19, Dr. Ahmad Yuryanto, melaporkan 24 dari 25 kematian berusia 40 tahun ke atas atau 96%. Saat ini sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan penanganan kasus COVID-19 juga ada kemajuan dengan membuat vaksin anti COVID-19. Vaksin tersebut sudah ada dan telah diuji coba oleh pihak kesehatan MUI dan BPOM. Meningkatnya kasus COVID-19 sebagai orang nomor 1 di Indonesia, maka saya menghimbau agar seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan vaksinasi tersebut, agar tidak ada lagi masyarakat yang terkontaminasi oleh virus COVID-19. Proses vaksinasi tersebut akan diberikan secara gratis di seluruh Indonesia, agar masyarakat tidak lagi terbebani dengan biaya kesehatan. Sebagai pemimpin negara, saya mengeluarkan keputusan secara langsung ke seluruh masyarakat Indonesia, baik melalui media massa maupun surat edaran di berbagai wilayah, dengan mempertimbangkan lebih cermat dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan untuk melakukan vaksinasi dengan mengupayakan mencari data-data tentang vaksin Sinovac agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Kemudian saya juga mengambil keputusan secara analitis untuk mengikuti proses vaksinasi yang waktunya relatif lama, karena akses pengiriman vaksin Sinovac ke seluruh Indonesia yang tidak mudah dijangkau. Melalui keputusan ini, saya juga mempertimbangkan bahwa perlu menentukan tenggat waktu berapa lama yang diperlukan untuk menganalisis jumlah vaksin dan masyarakat yang ada sebelum melakukan vaksinasi, sehingga tidak ragu dan khawatir mendapatkan vaksin palsu. Untuk mempertegas proses vaksinasi, saya juga mengambil keputusan secara konseptual untuk menghadapi situasi pandemi COVID-19 yang belum pernah berhenti dihadapi. Saya himbau masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan
dan mencoba untuk lebih terbuka dalam menerima masukan dan saran aturan pemerintah untuk mengikuti proses vaksinasi demi menghadapi pandemi COVID-19. Apabila melanggar atau tidak mau divaksinasi, maka akan mendapatkan sanksi dari pihak yang berwenang sesuai dengan undang-undang yang dibuat. Agar masyarakat tidak ragu dan khawatir akibat vaksin tersebut, saya juga mengambil keputusan secara behavior dengan mengambil risiko yang lebih objektif dan optimis lebih dahulu untuk divaksinasi di Indonesia. Dalam proses vaksinasi tersebut, saya akan percaya diri karena vaksin yang digunakan telah teruji dan oleh BPOM dan MUI akan kehalalannya, dan proses vaksinasi saya akan ditayangkan di berbagai media massa agar masyarakat percaya bahwa vaksin Sinovac aman. Pesan terakhir dari saya, meskipun telah dilaksanakan vaksinasi, saya ingin mengingatkan kembali tentang pentingnya disiplin terhadap protokol kesehatan. Ini tetap terus kita lakukan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan hindari kerumunan, tanpa menyinggung tes dan pelacakan kontak yang disebut WHO sebagai tulang punggung respon penanganan pandemi COVID-19. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan terima kasih.